Barang siapa yang hidup di antara kalian min ba'di setelahku, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Apa solusinya? Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah orang-orang ya para khulafa'ir rasyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mereaction tentang penjelasan Al-Ustadz Dr. Firanda Andarija MA Hafidhullah Ta'ala tentang hadis perpecahan umat. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ada suatu kelompok yang mengklaim bahwa dirinya di atas suatu kebenaran, dan dia mengklaim dirinya di atas suatu kebenaran dengan pendapat mayoritas, dan ada kelompok yang mengklaim bahwa dirinya di atas kebenaran dengan berpendapat yaitu al-jamaah. Nah, yang ketiga ini ya teman-teman ya, yaitu firqah an-najiyah, yaitu kelompok yang di atas jalan Nabi dan para sahabat. Jadi teman-teman semuanya, Ustadz Dr. Firanda Andarija ini akan menjelaskan tentang hadis perpecahan umat. Oke teman-teman semuanya, mari kita saksikan dan kita dengarkan bareng-bareng ya. Memang tadi kita katakan sebenarnya beristihad ya. Mereka menyebutkan usulul firaq, yaitu firqah-firqah induk, yang mereka firqah-firqah yang lain kembali kepada firqah tersebut. Firqah-firqah induk tersebut di antaranya Rafidhah, di antaranya Khawarij, di antaranya Murji'ah, di antaranya Qadariyah. Di antara firqah-firqah yang merupakan induk dari Jahmiyah, dari berbagai macam penyimpangan yang akhirnya membuat firqah-firqah yang lainnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang apa ciri-ciri firqah najiyah, firqah yang selamat. Tadi kita sebutkan ada 3 lafal dalam rentetan hadis-hadis tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat. Waktu ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang selamat tersebut? Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan al-jamaah, itu jamaah. Sebagian riwayat Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang berada di atas jalanku, jalan sahabatku. Yang ketiga as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Apakah 3 tafsiran ini bertentangan? Jawabannya tidak. Saling menafsirkan di antara yang lainnya. Maka yang tafsiran paling utama yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok firqah najiyah, yaitu yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Dan ini sesuai dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang hidup di antara kalian min ba'di setelahku, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Apa solusinya? Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah orang-orang ya para khulafa'ir rasyidin, sunnah para sahabat. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarkanlah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Ini ciri firqah najiyah, yaitu yang memiliki akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah firqah an-najiyah. Dan mereka itulah al-jamaah, yaitu jamaah para sahabat. Yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, mereka adalah al-jamaah. Bukan setiap orang bikin jamaah mengaku kamilah al-jamaah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perbuatan orang-orang firqah Islam jamaah. Yang mereka mengatakan kamilah al-jamaah yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah adalah ma wafaqal haq, yang sesuai. Jadi teman-teman semuanya ya, firqah an-najiyah yaitu firqah yang selamat, yaitu ikut jalan Nabi dan para sahabat, yaitu di atas jalan Nabi dan para sahabat. Inilah firqah yang selamat, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin, dan menjauhi perbuatan bid'ah. Dengan kebenaran yang mengikuti manhajnya Nabi dan para sahabat. Disebut dengan as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas, karena di zaman Nabi mereka lah sawadul a'zam. Mereka lah kelompok mayoritas yang berada di atas jalan Nabi dan para sahabatnya. Oleh karenanya seorang kalau ingin berada di atas akidah, di atas firqah an-najiyah, maka dia tinggal mudah. Barometer sudah dibuat oleh Nabi. Barometer firqah najiyah tinggal mengikuti akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya.
Kalau muncul orang-orang belakangan memunculkan satu akidah baru, kita tanya, akidah itu apakah diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya? Kalau tidak, maka kita tidak mau meyakini hal tersebut. Sebagaimana waktu Al-Imam Ahmad berdialog dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal berdialog dengan Ahmad bin Abi Duat, sama-sama Ibn Ahmad. Satunya Ahmad Ahli Sunnah, satunya Ahmad Mu'tazilah. Di antara perdebatan yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada Ibnu Abi Duat, kata Imam Ahmad, engkau menyatakan Al-Quran itu makhluk. Apakah ini pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW? Kata dia tidak pernah. Kalau Nabi tidak pernah, apakah akidah yang kau serukan ini, kau paksa orang-orang meyakini hal ini? Apakah pernah diserukan oleh Abu Bakar? Kata dia tidak pernah. Nah, apakah akidah Al-Quran itu makhluk pernah diserukan oleh Umar? Kata dia tidak pernah. Apakah akidah Al-Quran itu makhluk pernah diserukan oleh Utsman dan Ali? Jawabannya tidak pernah. Kalau gitu ini akidah apa? Jadi mudah. Sederhana, coba. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Apakah Nabi pernah ngomong sama para sahabat, wahai para sahabatku, Allah tidak di atas dan tidak di bawah? Apakah Abu Bakar pernah berucap sekalipun Allah tidak di atas, tidak di bawah? Atau Allah di mana-mana? Enggak ada. Enggak ada. Nah, jadi teman-teman semuanya ya. Jadi ada kisah tentang perdebatan Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Duat ya. Jadi keduanya ini sama-sama namanya Ahmad. Yang satu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, dan yang satunya lagi Ahmad bin Abi Duat, yaitu Mu'tazilah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu menanyakan apakah Al-Quran ini makhluk pernah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Dan apakah Al-Quran ini makhluk pernah diucapkan oleh para sahabat? Jawabannya tidak. Nah, lalu dari mana Al-Quran ini makhluk? Kita tahu sendiri kan. Sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan Al-Quran ini makhluk. Semuanya berdoa, ini Nabi nunjuk ke atas ya. Nabi naik ke atas ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil. Jadi sederhana mau saya, kalau Anda ingin tetap berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ikutilah akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Setiap ada akidah yang baru, timbanglah dengan barometer yang telah ditanamkan oleh Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kau pegang, kalian pegang ya sunnahku dan sunnah para sahabatku. Itulah ciri-ciri al-firqah an-najiyah, firqah yang selamat. Maka kita berusaha menyibukkan diri untuk mengenal ciri-ciri firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, untuk kita masuk dalam kelompok tersebut dan berhati-hati dengan berbagai macam pemikiran yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, meskipun dihiasi dengan hiasan-hiasan yang sangat indah, dengan logika-logika yang sangat indah, tapi kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jadi Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA telah menjelaskan secara terperinci tentang Al-Firqah An-Najiyah, yaitu firqah yang selamat. Alhamdulillah ya, penjelasan sangat ilmiah. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Penjelasan yang sangat bagus ya, yang mudah diterima dengan akal. Jadi kelompok yang selamat itu yaitu yang jalan di atas Nabi dan para sahabat, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin, dan menjauhi perkara-perkara baru dalam agama. Insyaallah. Semoga kita termasuk kelompok firqah an-najiyah, yaitu firqah yang selamat ya teman-teman. Semoga kita selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi SAW dan sunnah-sunnah para sahabat. Nah teman-teman semuanya, semoga kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman para sahabat.
Oke, teman-teman semuanya, kalau video ini baik, jangan lupa like dan subscribe dan komen. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.